Shalom, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam ibadah Rabu-Abu. Kita siapkan hati kita dengan ungkapan syukur, dengan penuh sukacita, kita masuk rumahnya. Berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya. kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Sembahlah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu. Sembahlah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya. Muliakan nama Tuhan. Sembahlah Kristus Tuhan. Sembahlah Kristus Tuhan. Sembahlah Kristus Tuhan kita. Jemaat terkasih, tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Daniel Nugroho Aji. Kita buka hati kita sambut firman-Nya dengan lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Menyambut firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah di hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu di sini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Tiada berubah sejak semulanya dan sampai selama-lamanya. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu penolong hidup kami Tuhan. Penolong
Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, yang berkarya dalam Kristus Yesus dan memberi kami kekuatan dalam Roh Kudus. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu membuka hati pikiran kami, sehingga kami bisa mendengar dan mewartakan sabda-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Haleluya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan yang kita terima pada saat ini diambil menurut kesaksian Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 6 ayat 16 sampai dengan 18 yang saya akan baca dalam terjemahan Indonesia demikian. Inilah Injil Yesus Kristus. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyailah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Amin. Saudara-saudara, damai sejahtera bagi kita semua. Salam aleichem. Jemaat yang terkasih, saat ini kita masuk dalam suasana Prapaskah, khususnya Rabu Abu. Hari Rabu Abu adalah tanda kita mengawali masa Prapaskah. Dan masa Prapaskah tahun 2022 ini dimulai hari ini 2 Maret 2022 hingga Paskah yang jatuh pada tanggal 17 April 2022. Dan seperti halnya tradisi dari gereja-gereja yang ada, termasuk gereja kita, bahwa pada masa Prapaskah akan diisi dengan mengenang masa sengsara Tuhan Yesus Kristus dalam menebus dosa-dosa umat manusia. Dalam mengenang masa sengsara ini, gereja atau sinode kita membagikan bacaan yang salah satu bagiannya dari Matius 6 ayat 16 sampai 18 tentang berpuasa. Mengapa? Ayat ini menjadi penting bagi kita di masa-masa pandemi yang penuh dengan keterbatasan ini. Itu dikarenakan suasana pandemi yang semestinya menjadi cambuk bagi kita semua untuk lebih dekat kepada Tuhan, tetapi pada kenyataannya masih terjadi praktek-praktek di mana manusia melakukan tindakan-tindakan, masih ada yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, mencari keuntungan
diri sendiri. Saudara-saudara, banyak kasus yang kita bisa lihat tentang kejadian-kejadian yang merugikan orang lain, mencari keuntungan diri sendiri. Di antaranya berita yang tengah beredar, terjadi perang di beberapa tempat. Lalu kemudian di Indonesia sendiri ada hal yang mungkin kita rasakan sehari-hari, hal sepele, tetapi mempengaruhi kehidupan, yaitu adanya kasus keserakahan orang, di mana minyak goreng langka, dan di tengah kelangkaan itu ternyata ada orang-orang yang dengan sengaja menimbun, mencari keuntungan diri sendiri. Bahkan hal yang paling sederhana, saya membaca dalam media massa, salah satu media elektronik yang ditulis 22 Februari 2022, ternyata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB ketika di Yogyakarta menyampaikan bahwa akhir 2021 kepatuhan terhadap protokol kesehatan, kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan itu ternyata menurun. Karena itu saat ini dibutuhkan sosialisasi kembali supaya orang yang mulai terlena dan kurang peduli dengan protokol kesehatan agar kembali ditekankan penerapan protokol kesehatan ini. Nah, ketika protokol kesehatan tidak dilaksanakan, berarti yang rugi bisa orang lain, bisa juga diri kita. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan dari Injil Yesus Kristus menurut Matius 6 ayat 16 sampai 18 yang mana LAI memberikan judul tentang berpuasa. Melalui tema ini kita diajak untuk ikut juga dalam melakukan tindakan puasa. Apa itu puasa? Pandangan banyak orang, puasa adalah tentang masalah makan atau tidak makan, minum atau tidak minum. Hingga sekarang masih banyak orang-orang Kristen juga yang kemudian bertanya, puasanya orang Kristen itu seperti apa? Makannya itu jam berapa? Lalu boleh tidak ini dan itu? Artinya orang masih banyak yang berpandangan bahwa berpuasa itu hanya terkait makanan dan minuman. Padahal tidak demikian. Dalam kekristenan, puasa itu bukan sekedar pantang untuk makan dan minum, tetapi mengacu kepada kitab Yesaya 58 ayat 4-8. Berpuasa yang dikehendaki Tuhan itu seperti ini. Saya akan baca untuk kita semua. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah.
Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Dari kitab Yesaya ini menegaskan bahwa berpuasa bukan sekedar formalitas dalam sebuah ibadah dengan tidak makan, tidak minum, tetapi lebih dari itu, yaitu ada tindakan-tindakan yang dilakukan supaya kita semakin dekat kepada Tuhan. Dan orang yang dekat dengan Tuhan itu akan senantiasa mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Tindakan apa yang menjadikan orang bisa dekat kepada Tuhan? Di antaranya yang disampaikan Yesaya, membuka belenggu. Artinya jangan sampai hidup kita merugikan orang lain, tapi justru memerdekakan orang lain, membebaskan orang lain dari tekanan-tekanan yang ada. Saora-orane ora dadi momotan kanggo wong liya. Mematahkanku, begitu juga memecahkan roti. Memecahkan roti, mematahkanku artinya juga membebaskan. Memecahkan roti berarti kita gemar mau andum berkah, berbagi, berderma, berempati pada orang-orang di sekeliling kita. Dan jika kita merangkum kesemuanya tadi, itu semua merupakan tindakan-tindakan kasih kepada sesama. Tindakan kasih kepada sesama inilah yang bisa dan memampukan kita untuk bisa mendekatkan diri lebih dekat kepada Tuhan. Dalam keadaan pandemi ini, saudara-saudara, apa yang bisa kita lakukan? Terlebih dalam masa Prapaskah di mana kita melakukan peringatan akan kesengsaraan Yesus dengan cara berpuasa. Paling tidak yang pertama, kalau kita ada warga, tetangga yang isoman, monggo, mari disengkuyung, didukung, dikuatkan, bukan dijauhi. Lalu kita perketat protokol kesehatan yang ada. Ketika diri kita aman, orang lain akan aman juga. Hal sederhana memakai masker. Dengan memakai masker di tempat-tempat umum, kita bisa menjaga diri kita dari sakit penyakit. Begitu juga kita menjaga orang lain. Di gereja, apa yang bisa kita lakukan? Kita juga masih bisa melakukan walaupun dengan keterbatasan, kita bisa melakukan tugas tanggung jawab kita sesuai dengan kemampuan kita. Di antaranya ibadah online ini sendiri didukung oleh banyak orang. Banyak tangan-tangan terampil yang ikut serta membagikan talentanya sehingga ibadah ini bisa terlaksana. Ini adalah hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Begitu juga mungkin di tengah-tengah kehidupan bergereja, majelis, dan penatua, diaken, pendeta tetap bisa menjalin hubungan dengan jemaat melalui media-media yang ada. Memang terbatas, tatap muka kita terbatas di tengah-tengah kehidupan bergereja. Tetapi kita masih bisa menjalin relasi, bertegur sapa lewat seluruh sarana yang ada. Begitu juga di tengah masyarakat, banyak hal yang bisa kita lakukan. Hal-hal sederhana yang menunjukkan empati kita, kepedulian kita pada orang lain. Itulah cara
berpuasa, cara menghayati kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus menolong kita, mengorbankan dirinya untuk menebus dosa umat manusia. Begitu juga kita yang bisa kita lakukan dalam membantu orang lain adalah dengan melakukan hal-hal sederhana yang mampu kita lakukan. Kiranya Tuhan memberkati, memampukan kita berderma, berempati, berbagi pada orang di sekeliling kita. Tuhan memberkati dan amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kita bersama berdoa. Allah Bapa kami, pada saat ini Tuhan, kami bersyukur melalui sabda-Mu, Engkau telah mengingatkan kami pentingnya kami untuk hidup dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan kasih kepada orang lain. Kami mohon Tuhan, dalam pelaksanaan Prapaskah yang diawali dari Rabu Abu hari ini, kami mohon Engkau memampukan kami untuk mengasah kepedulian kami kepada orang-orang di sekeliling kami. Kami juga mohon Tuhan, Engkau memampukan kami agar aksi-aksi puasa yang kami lakukan bukan sekedar menjadi formalitas, tetapi itu menjadi gaya hidup kami sebagai orang percaya. Gaya hidup yang mengasihi, gaya hidup mudah berbagi, gaya hidup mudah berderma, gaya hidup tidak menjadi beban dan membebani orang lain. Tuhan, kami mohon, Engkau memampukan kami. Dan untuk saudara-saudara kami yang masih dalam masa isolasi, kami mohon Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesabaran. Dan kami mohon untuk saudara-saudara kami yang sakit, Engkau berkenan memberikan kekuatan pemulihan. Allah Bapa kami, mampukan kami untuk menunjukkan kasih kami dalam kehidupan kami bergereja, bermasyarakat, bangsa bernegara. Tuhan, pada saat ini kami juga mohon Engkau menuntun setiap langkah hidup kami dalam melakukan tugas tanggung jawab kami di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat. Tuhan, pada saat ini kami mohon Roh Kudus-Mu mengampuni setiap dosa-dosa dan kesalahan kami. Inilah Tuhan doa kami. Kami akan melanjutkan aktivitas kami untuk memuliakan nama-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Inilah doa kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat semuanya, kita akan tutup ibadah ini dengan ungkapan syukur dengan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga. Bapa di dalam surga. Puji terima kasih. Terima kasih. Bapa 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 di dalam surga. Bapa di dalam surga. Puji terima kasih. Jemaat yang terkasih, kita akan pulang dengan sukacita, dengan ucapan syukur menyambut masuk dalam masa Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati.